Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Asnawati dari Majelis Taklim Akhlas Kota Pontianak. Terima kasih Pak Ustadz atas waktu yang telah diberikan. Setelah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz, sangat menarik sekali. Karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz itu kami alami, terutama saya pribadi ya Pak Ustadz ya. Untuk itu setelah mendengar apa yang Pak Ustadz sampaikan, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menjaga kekhusyukan kita agar kita bisa merasa dekat dan merasa dekat sekali dengan Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat menarik. Bagaimana cara kita ini khusyuk? Ini dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala masalah khusyuk. Sebab kalau namanya khusyuk ini memang ya ucapan kita mengatakan itu mudah. Tapi untuk melaksanakannya itu mempraktekkan sangat sulit. Oleh sebab itu kalau kita melihat rukun-rukun sholat itu ada khusyuk, ada tak ada, Bu? Nah, rukun sholat kan ada 13. Nah, ada tak khusyuk di situ? Tak ada. Kalau seandainya situ diletakkan khusyuk, maka tak sah sholat kita. Kemudian yang kedua, syarat sah sholatnya pun tak ada khusyuk di situ. Allah mengatakan tentang khusyuk ini, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yaitu minta pertolonganlah engkau kepada Allah melalui salat dan sabar. Dan ini wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan ini berat kecuali mereka yang betul-betul khusyuk. Khusyuknya apa? Maksudnya Allah tafsirkan itu sendiri. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang mana mereka ini yakin betul yang dihadapi ini siapa? Allah. Dan dia betul meyakini bahwa dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang khusyuk itu tahu betul yang dihadapinya siapa? Bukan manusia. Yang dihadapi adalah yang menciptakannya. Yang dihadapi adalah yang menghidupkan dan mematikannya, yang memberikan dia rezeki. Ibu-ibu saja datang ke sini, Masya Allah, pakaiannya rapi-rapi. Nah, apalagi kalau mau ketemu gubernur, pasti sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan pakaian yang mana yang harus dipilih. Sebab apa? Ibu tahu yang dihadapi siapa. Begitu juga kita nih ibu-ibu, yang kita hadapi sehari-hari kita 5 waktu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita paham yang kita hadapi siapa, maka kita akan persiapkan. Rindu kita ingin bertemu kepada Sang Pencipta kita. Sebelum azan itu kita sudah wangi-wangian, sudah kita persiapkan, ya kan? Ya. Kemudian azan, tenang hati kita, kita akan jawab Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kita jawab, habis itu kita ngangkat tangan kita, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah. Semua adab-adabnya kita lakukan, sampailah kalau laki-laki ke masjidlah dia. Tenang di gerakannya. Sebab apa? Dia tahu paham bahwasanya yang dihadapinya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwasanya ini dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu resep dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara kita ini khusyuk. Kata Nabi, "Shalli salatal muwaddi'." Kata Nabi, salatlah engkau seperti salat perpisahan. Seolah-olah ini adalah terakhir salat saya. Nanti tak tahu saya ini hidup apa mati saya ini. Inilah perpisahan kita. Kalau kita lihat orang-orang yang dihukum mati itu ibu-ibu ya, hanya permintaan kamu mau minta apa? Dia mengatakan saya mau salat 2 rakaat. Nah, setelah itu baru engkau hukum saya, hukum mati. Kira-kira ibu-ibu salatnya main-main dapat tak? Langsung serius tuh salatnya. Khusyuk sekali. Khusyuk sekali. Sebab yakin apa? Ya nanti abis ini mati. Nah, bagaimana kita hadirkan seperti itu ibu-ibu pada saat kita sholat, kita yakin bahwa kita ini akan meninggalkan dunia. Inilah sholat terakhir. Insya Allah khusyuk. Masya Allah.